دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ustadz yang konon kabarnya beliau juga keluar dari pemahaman ajaran Wahabi, yakni mantan Wahabi, yang salah satu alasannya adalah muak pening dengan ajaran dan perilaku Wahabi yang kerjaannya itu selalu menuduh dan memvonis secara membabi buta amaliyah-amaliyah orang lain itu bid'ah, sesat, syirik, kafir, ahlul bid'ah, kuburiyun, dan seterusnya. Seolah-olah mereka itu mau masuk surga sendirian kecuali bersama kuntilanak, hantu, dan genderuwo, kata beliau. Dan pernah di suatu ketika, di saat mengisi sebuah kajian, dia ditanya oleh jamaah tentang Wahabi dan tentang jidat hitam. Lalu kemudian beliau menjawab, mari kita perhatikan jawabannya. Yang tidak menafikan, artinya bekas dari sujud nggak menafikan. Jelaslah orang kalau sujud di dahinya ada warna hitam. Dan itu tidak semua orang bisa keluar tanda hitam di dahinya. Kalau antum betul-betul ikhlas sujud, maka baru Allah tandakan tuh. Secara alami memang begitu. Sebab ada juga orang yang dia ada bekas sujud tapi akhlaknya tidak baik. Ada tidak? Ada. Sholat malamnya luar biasa, puasanya luar biasa, bekas sujudnya luar biasa mereka. Tapi gimana? Jahat mereka. Iya, nggak cepat hitam. Cuma masalahnya sebagian kita pengen sengaja dihitam-hitamin biar kelihatan, wah ahli ibadah. Ada pertanyaan dari anak kecil, uminya titip, apakah jidat hitam itu sujudnya salah? Pertanyaannya pun kayak gini. Jidat hitam itu tergantung sajadah. Kalau sajadahnya kasar, hitam. Jadi kalau ada orang yang jidatnya tidak hitam, bukan berarti dia tidak sholat 5 waktu. Tergantung sejadahnya. Kalau sejadahnya lembut, nggak kasar, nggak bergigi-gigi gitu kan, insya Allah tak hitam. Tapi kalau dia kebanyakan sujud dan sejadahnya pun tak ganti-ganti, menghitam. Jadi nggak ada kaitannya sama jidat hitam sujudnya salah. Tidak. Dalam madhab Syafi'i wajib kena ini, wajib kena ya, ke tempat sujud. Menurut madhab Syafi'i wajib kena. Kopiah ini tujuannya supaya kita begini nih, paham? Supaya kita yang perempuan jangan nengok kali lah. Saya kalau buka sorban, buka jubah pakai baju kaos, kalian kalah kalian. Ada foto saya di Facebook dulu. Iya Ustaz, ya. Saya masih cocok poligami nih, Masya Allah. Gitu ya. Ajak UAS katanya. UAS selalu mempanas-panasi saya tentang poligami. Lalu saya jawab, ini nasihat orang yang istrinya satu. Dia selalu menasihat-nasihat. Bukankah para salaf mereka sujud lama? Ya otomatis kalau orang suka sujud lama, ya otomatis lama-lama jidatnya kemudian apa? Menghitam. Ya, jadi kalau ada orang yang punya tanda di keningnya misalnya, ya tanda hitam dan sebagainya, simahum fi wujuhim, di wajah. Awas hati-hati, bukan di keningnya tapi di wajahnya. Kamu ini wajahnya kok hitam, jelek kamu. Bukan ini yang dimaksud asari sujud dalam Al-Quran. Saya ini sholat 80 tahun gak hitam sampai sekarang. Ada ayat yang menerangkan tanda-tanda orang beriman. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka ada di wajah-wajah mereka dari bekas sujud. Tanda di bekas sujud ini apa? Kata para ulama berdasarkan hadis itu besok di hari kiamat. Wajahnya itu bercahaya karena sholat, karena wudhu, karena sujud. Bukan hitam di tengahnya, bukan itu. Rasulullah itu rajin sholat, tapi tidak ada di dalam sirah nabawiyah, dalam kitab sejarah keningnya Rasulullah hitam, nggak ada. Rasulullah putih. Jadi sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud bekas sujud itu di hari kiamat wajahnya nanti nur, bercahaya. Ada lagi yang menafsirkan bekas sujud itu membuat wajahnya cerah kalau bertemu dengan orang. Itu bekas sujud. Kalau yang hitam-hitam itu belum tentu bekas sujud. Yang entah diapakan itu. Dulu pada masa sahabat, ya, pada masa sahabat ada seorang pemuda, saya lupa nama sahabatnya, di keningnya hitam. Dimarahi sama beliau,
kamu ini wajahnya kok hitam, jelek kamu. Bukan ini yang dimaksud athari sujud dalam Al-Quran. Saya ini sholat 80 tahun gak hitam sampai sekarang. Kamu ini sholat berapa tahun sudah hitam. Jadi bukan itu yang athari sujud. Kalau bisa diusahakan jangan sampai hitam di kepala itu, di kening, agar gak kelihatan, apalagi ditonjol-tonjolkan, kan mirip tato itu. Jadi bukan itu yang dimaksud athari sujud di dalam tafsir. Kebanyakan ulama menafsirkan athari sujud itu nur yaumal qiyamah, wajahnya itu bercahaya besok pada hari kiamat. Sebagian besar seperti itu. Kalau yang hitam-hitam bukan itu, kata para ulama bukan itu dalam kitab-kitab tafsir. Ya mungkin ya mereka ya. Kita ini kan tafsirnya Jalalain. Di dalam tafsir Jalalain, athari sujud itu cahaya pada wajah di hari kiamat. Kalau yang menafsirkan athari sujud di wajahnya hitam, itu namanya tafsir jalan lain. Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz tentang salafi garis bengkok, wahabi atau talafi? Solusinya agar tetap sesuai dengan Quran dan hadis. Bagaimana pandangan Ustaz tentang talafi? Udahlah jangan diikut, aku pening bahas talafi. Di mana-mana mereka ada. Tahlil bid'ah, kirim doa bid'ah. Ada kan kayak gitu? Maulid Nabi bid'ah. Aduh, udahlah. Yang masuk surga dia sendiri. Udah kau makanlah surga itu bersama kuntilanak, genderuwo, hantu belau. Jangan gampang membid'ah-bid'ahkan orang, karena amaliyah orang punya dalil. Kalau kau nggak mau tahlilan, maulidan, yasinan, kirim doa, takziah, ya udah itu hakmu, orang nggak wajib juga kok. Tahlilan itu tidak wajib. Dengarkan baik-baik. Tahlilan, yasinan, tahlilan untuk kirim doa 40 hari 3 hari, itu tidak wajib. Itu bukan bagian dari agama, dia adat istiadat. Kita takziah itu bagian dari agama. Takziah itu datang kumpul-kumpul di rumah orang meninggal dalam rangka takziatan lahu, menghibur orang yang ditinggal mati. Datang orang Melayu, orang Jawa, orang Indonesia, kita nih ngumpul mau ngapain? Daripada ngomong nggak jelas, mending kita baca Quran. Tahlil takhtim, tahlil yasin takhtim, tahmid takhtim. Nah, baca Quran, kirimkan doanya ila ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu wa ila arwahi fulan bin fulan bin fulan. Al-Fatihah dikirim. Sampai enggak Ustaz? Menurut Imam Ahmad bin Hanbal sampai. Ini orang salafi itu ngakunya mengikut Imam Ahmad bin Hanbal, padahal saya baca kitab Al-Musnad. Kata Imam Ahmad bin Hanbal sampai, Ibnu Taimiyah berpendapat sampai, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh sampai. Jadi kau kirim doa untuk orang tuamu, nenekmu, buyutmu yang udah meninggal, sampai doamu, ayat Quran yang kau baca dapat meringankan dosa, meringankan beban siksa kuburnya di dalam kubur saudara. Ini pendapat muktamad para ulama mazhab. Enak aja dibilang bid'ah, muka kau pun bid'ah. Ada lagi? Udah cukup ya, biar Ustaz gak terlalu capek. Hanya ini yang dapat Ustaz Mahir sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Ustaz Mahir dan tim yang bertugas El Tauhid mohon undur diri, lebih kurangnya mohon maaf lahir. Antum tahu tanda-tanda orang yang terinfeksi virus Wahabi? Gimana caranya, bro? Udah, lu fokus lihat aneh aja. Ow. Ow. Oh. Bid'ah. Syirik, syiah. Bid'ah, syirik, syiah. Nah, ini nih yang aneh maksud.